Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ayu Gustina, mahasiswa dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS, yang mana pada video ini saya akan membahas materi berjudul Komunikasi Informasi Akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai teori komunikasi. Berdasarkan riset, menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber konflik interpersonal yang paling sering disebutkan. Oleh karena individu menghabiskan hampir 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, menulis, membaca, berbicara, mendengarkan, tampaknya wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi melampaui seluruh wilayah keilmuan karena sudut pandang komunikasi yang sangat beraneka ragam. Maka tidak ada satu teori yang menyeluruh mengenai komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis, intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Selanjutnya, pengertian dan fungsi komunikasi. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi adalah proses dengan mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Dalam akuntansi, individu yang terkait dalam bisnis pada umumnya mempertukarkan informasi keuangan yang ketika diterjemahkan memungkinkan prediksi yang wajar mengenai operasi masa depan dari organisasi dan membantu dalam pengambilan keputusan serta pengendalian harian. Kemudian Robbins dan Timothy pada tahun 2009 menjelaskan 4 fungsi utama komunikasi dalam kelompok atau organisasi. Yang pertama adalah pengendalian, yang mana komunikasi dapat bertindak untuk mengendalikan perilaku. Kemudian yang kedua, motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan terkait hal apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Kemudian fungsi yang ketiga, pengungkapan emosional. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok merupakan mekanisme fundamental yang anggotanya menunjukkan kekecewaan atau rasa puas. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperankan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenali dan menilai alternatif pilihan. Selanjutnya, model-model komunikasi. Yang pertama, model Laswell. Salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Laswell meliputi siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan dampak apa. Dengan menggunakan bagan dapat diilustrasikan seperti gambar yang tertera. Yang pertama ada komunikator, kemudian mengatakan apa terkait dengan pesan, dengan cara apa itu medianya, kepada siapa komunikan, dengan akibat apa merupakan umpan balik. Dalam konteks akuntansi, model tersebut seperti siapa itu merupakan seorang akuntan, menyatakan apa itu menyajikan laporan keuangan, dengan cara apa, dengan cara tertulis, kemudian kepada siapa, kepada pengguna, baik itu internal ataupun eksternal, akibatnya
dengan tujuan memberikan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan bisnis yang berdasarkan informasi. Kemudian yang kedua, model Shannon-Weaver. Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 mengembangkan model matematis dari komunikasi. Model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Model ini membedakan antara sumber informasi, pemancar, penerima, dan tujuan. Kemudian dalam model ini juga ditambahkan gangguan ke dalam proses komunikasi. Kemudian model yang ketiga, model SMCR Berlow, yang mana model ini dikembangkan oleh David Berlow, Source, Message, Channel, dan Receiver. Kelemahan model ini sama dengan model sebelumnya, yakni terkesan seperti komunikasi satu arah dan bahkan tidak memperlihatkan kemungkinan gangguan yang mungkin terjadi dalam komunikasi. Namun, model ini menggambarkan secara spesifik faktor yang mempengaruhi keakuratan dalam komunikasi. Kemudian model yang keempat itu adalah model Wechsler-McLean, yang mana Bruce Wechsler dan Malcolm McLean pada tahun 1957 mengembangkan suatu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Model tersebut menjelaskan cara-cara dengan mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Kemudian yang kelima, model pemusatan komunikasi. Rogers dan Kincaid pada tahun 1981 telah mengkritik model-model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi, yang mana salah satunya adalah model komunikasi yang hanya satu arah. Nah, kemudian Rogers dan Kincaid mengajukan model pemusatan komunikasi. Semua informasi merupakan konsekuensi dari tindakan. Melalui pemrosesan informasi, tindakan mungkin menghasilkan informasi tambahan. Dan yang terakhir, satu model komunikasi. Model ini terdiri atas 7 bagian, yaitu sumber komunikasi, pengodean, pesan, saluran, penguraian, penerima, dan umpan balik. Sumber mengawali pesan dengan pengodean suatu pikiran. Pesan merupakan suatu produk fisik yang sebenarnya dari pengodean sumber. Kemudian saluran merupakan medium lewat mana pesan itu berjalan. Penguraian merupakan proses penerimaan pesan oleh pihak yang menjadi sasaran dari pesan tersebut. Selanjutnya penerima, dan bagian terakhir adalah umpan balik. Jika penerima menguraikan pesan yang dikodekan oleh sumber dan mengembalikan pesan itu ke dalam sistem, maka akan diperoleh umpan balik. Selanjutnya, hal-hal mendasar dalam komunikasi. Untuk memperoleh pengetahuan yang cukup akan komunikasi dibutuhkan adanya suatu pemahaman atas beberapa konsep yang mendasar. Yang pertama, arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lagi menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Kemudian komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Komunikasi lateral merupakan komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja pada tingkatan yang sama atau di antara karyawan setara secara horizontal. Kemudian yang kedua, jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis saluran, yaitu formal atau informal. Kalau formal itu umumnya merupakan vertikal, mengikuti tingkatan wewenang, sedangkan informal seperti seletingan, biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah. Kemudian yang ketiga, komunikasi nonverbal. Studi akademis tentang gerakan tubuh disebut dengan kinetika.
Studi ini merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Dan yang terakhir ada penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu penyaringan, persepsi, persepsi selektif, defensif, dan juga bahasa. Selanjutnya, variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, sumber. Ada dua aspek sumber yang dapat memengaruhi proses komunikasi, yaitu kredibilitas sumber, yang mana secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besar efektivitasnya. Kemudian yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Variabel yang kedua yaitu pesan. Barlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, yaitu isi, organisasi atau struktur, kode, perlakuan, dan elemen-elemen pesan. Kemudian yang ketiga, saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi. Scarm pada tahun 1973 mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama, panca indera yang dipengaruhi. Kemudian yang kedua, peluang untuk umpan balik. Yang ketiga, besarnya kendali penerima. Yang keempat, jenis pengodean pesan. Yang kelima, kekuatan multiplikatif. Dan yang keenam, pelestarian pesan. Selanjutnya, variabel yang keempat yaitu penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima, seperti latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor-faktor ini, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Kemudian variabel yang terakhir yaitu umpan balik. Pertukaran gagasan antara pengirim dan penerima atas respon dari informasi yang diterima oleh si penerima informasi. Feedback harus dibuat dengan mekanisme baku agar dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan. Umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Dengan demikian, tujuan komunikasi adalah pemahaman dan bukannya arus penyebaran informasi satu arah dari sumber kepada penerima. Selanjutnya, masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama, penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Riset yang pernah dilakukan oleh Deborah Tannen menjelaskan mengapa gender seringkali menjadi penghalang dari komunikasi lisan. Yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana perbendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketepatan secara politis. Sisi buruk dari ketepatan politis yaitu menyusutkan perbendaharaan kata dan menyulitkan orang-orang untuk berkomunikasi. Kemudian masalah yang ketiga yaitu komunikasi lintas budaya. 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya, yaitu penghalang yang disebabkan oleh semantika, konotasi kata, perbedaan nada, dan perbedaan persepsi. Dan masalah yang terakhir yaitu komunikasi elektronik. Tapal batas organisasional menjadi kurang relevan akibat adanya komunikasi elektronik. Jalan pintas terhadap tingkatan vertikal di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, contoh riset terkait materi komunikasi informasi akuntansi. Judulnya, Pengaruh Komitmen Organisasi dan Komunikasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Bank Indonesia Cabang Palu. Penulisnya yaitu Nur Rifma Hidayah. Robbins dan Coulter menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah sejauh mana seseorang karyawan mengenali tujuan organisasi tertentu dan menganggap kinerja pekerjaannya menjadi penting bagi diri. Kualitas kinerja karyawan juga dapat ditentukan oleh komunikasi akuntansi yang menjadi salah satu prediktor bagi kinerja karyawan. Komunikasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal.
sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana komitmen organisasi dan komunikasi akuntansi dapat memengaruhi kinerja karyawan sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi. Tinjauan pustakanya yaitu mengenai komitmen organisasi, kemudian komunikasi akuntansi, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian kinerja karyawan. Hipotesisnya yang pertama, komitmen organisasi dan komunikasi akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor Bank Indonesia cabang Palu. Kemudian yang kedua, komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor Bank Indonesia cabang Palu. Dan hipotesis yang ketiga, komunikasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor Bank Indonesia cabang Palu. Metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode bersifat verifikatif, yaitu penelitian yang menggunakan penyajian jawaban dari hasil pemikiran yang kebenarannya bersifat sementara atau hipotesis. Sumber datanya data primer yang diperoleh melalui observasi langsung pada objek penelitian, dan data sekunder dari buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan judul penelitian, serta kantor Bank Indonesia cabang Palu. Jenis penelitiannya yaitu jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, angket, dan studi dokumen. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian pengaruh komitmen organisasi dan komunikasi akuntansi terhadap kinerja karyawan, Bank Indonesia cabang Palu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan UGF menyimpulkan bahwa komitmen organisasi dan komunikasi akuntansi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Indonesia cabang Palu. Kemudian yang kedua, hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji T menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Indonesia cabang Palu adalah komitmen organisasi. Kemudian yang ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan uji T menyimpulkan bahwa variabel komunikasi akuntansi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Indonesia cabang Palu. Jadi intinya pada penelitian ini, walaupun komunikasi akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan, tetapi masih memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank Indonesia cabang Palu. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.